Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semangat pagi. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Kali ini kita akan bahas tipe data konstanta dan variabel. Data adalah nilai konstanta atau variabel kualitatif atau kuantitatif. Dapat berupa angka, karakter, kata-kata atau citra. Sebagai fakta, masukan proses dan hasil proses dari sebuah program. Tipe data ada beberapa macam. Yang pertama dikatakan sebagai tipe data unsigned char, memiliki nilai antara 0 sampai 255. Ini ring nilainya. Membutuhkan memori 1 byte. Kemudian yang kedua adalah signed char, ya, memiliki nilai antara minus 128 sampai plus 127. Memori yang dibutuhkan sama 1 byte. Kemudian unsigned integer atau unsigned int, memiliki nilai antara 0 sampai 65.535. Membutuhkan alokasi memori 2 byte. Integer atau signed integer memiliki nilai antara minus 32.768 sampai plus 32.767. Butuh 2 byte. Kemudian unsigned short, ini sama dengan integer nilainya, hanya beda namanya, ya. Kemudian short sama dengan unsigned integer, ya. Berikutnya adalah unsigned long, memiliki nilai antara 0 sampai unsigned long memiliki nilai antara 0 sampai 4,2 miliar, butuh 4 byte, ya. Kemudian long atau signed long nilainya antara minus 2 miliar sampai plus 2 miliar, butuh memori 4 byte. Berikutnya adalah jenis float. Float ini sama dengan long, hanya dibuat dalam bentuk nilai pecahan berpangkat. Kemudian double, ini adalah 1,7 10 pangkat 308 sampai plus 1,7 10 pangkat 308. Butuh memori sebanyak 8 byte. Nah, inilah tipe-tipe data. Ya, tipe data ini harus kita ketahui. Data yang akan kita olah itu tipenya apa atau besarnya berapa, membutuhkan tipe memori seberapa besar. Berikutnya adalah konstanta. Konstanta adalah nilai yang sifatnya tetap atau tidak berubah pada saat program dieksekusi. Jadi pada dieksekusi, konstanta itu akan selalu tetap. Konstanta dalam penulisannya ada beberapa macam. Ada konstanta bilangan, dibagi menjadi bilangan desimal, biner, heksa, dan oktal. Penulisan desimal kita tulis seperti kita menuliskan angka pada umumnya, angka desimal, ya, 0, 1, 2, 5, 100, dan seterusnya. Kemudian untuk konstanta biner, untuk penulisannya diawali dengan angka dan huruf 0B. Ya, jadi 0B ini menunjukkan bahwa angka di belakangnya ini adalah angka biner. Ada 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ini menunjukkan bahwa yang ditulis itu adalah angka biner. Kemudian angka heksa atau heksadesimal, untuk penulisannya dimulai dengan angka 0 dan huruf X. Jadi 0x ini menunjukkan
bilangan heksadesimal. Dan berikutnya adalah angka oktal, bilangan oktal. Bilangan oktal dimulai dengan angka 0 saja. Angka 0. Jadi angka yang dimulai dari 0 ini menunjukkan bahwa itu adalah angka oktal. Ini cara penulisan untuk konstanta bilangan. Selain bilangan, ada konstanta teks. Konstanta teks ini dapat dibagi dua, yaitu dalam bentuk karakter, berupa satu karakter saja. Contohnya J huruf besar, Y huruf kecil, 9, kemudian N, dan seterusnya. Ini adalah karakter. Yang kedua adalah konstanta teks atau string. Ini merupakan sekumpulan karakter. Contohnya teks teknik elektronika, SMK Negeri 1 Blora, J. Perbedaan antara penulisan karakter dengan string adalah kalau karakter kita gunakan petik tunggal. Jadi di antara petik tunggal. Sedangkan untuk tag atau string itu harus menggunakan petik ganda. Jadi contohnya Z di sini dengan Z yang di atas ini memiliki tipe yang berbeda. Nah, Y yang di atas ini menggunakan string tunggal, maka ini kategorinya adalah karakter. Sedangkan Y yang di bawah ini karena menggunakan petik ganda, maka dikatakan sebagai string, walaupun hanya satu huruf. Variabel. Variabel adalah suatu tempat menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai atau data yang dapat berubah-ubah selama eksekusi program. Variabel ini harus dideklarasikan dahulu sebelum kita menggunakan. Cara kita mendeklarasikan variabel, deklarasi variabel meliputi nama dan tipe variabel. Formatnya adalah tipe data yang tadi sudah kita bahas. Jadi data nanti yang akan ditampung itu seberapa besar, harus ditentukan dulu tipe datanya. Kemudian nama variabel dan diakhiri dengan titik koma. Nama variabel tidak boleh mengandung tanda baca seperti spasi, titik, kemudian apostrof, bintang, kemudian tanda @ hashtag, tanda tanya, dan lainnya, kecuali garis bawah. Jadi garis bawah boleh digunakan dalam penulisan nama variabel. Kemudian tidak diawali dengan angka. Kemudian tidak boleh menggunakan operator-operator C. Dan tidak boleh menggunakan keyword atau kata kunci dalam bahasa C. Ini dalam membuat deklarasi variabel. Contoh, tipe datanya adalah char, maka kita tuliskan char. Ini adalah nama variabelnya, angka 1, angka 2. Berarti ini ada dua variabel, yaitu variabel angka 1 dan angka 2. Diakhiri dengan titik koma. Dua variabel ini memiliki tipe yang sama, yaitu char. Berikutnya, unsigned char, hasil jumlah. Nah, ini hanya satu variabel, karena hasil jumlah ini dihubungkan dengan garis bawah. Jadi ini hanya satu variabel, walaupun menggunakan dua kata. Tipe datanya adalah unsigned char, diakhiri dengan titik koma. Contoh lain, float jejari, titik 2. Jadi jejari ini memiliki tipe data float. Jadi jejari nanti dapat dituliskan dengan bilangan pecahan, karena menggunakan tipe data float. In hasil kali, ini juga satu variabel, nah, karena hasil kali ini walaupun dua kata dijadikan satu. Tipe datanya adalah integer. Sebagai contoh, untuk penggunaan dalam program dapat kita gunakan aplikasi DebC++. Kita mulai lagi menggunakan DebC. Kita coba mulai dari all program. Kita cari Bloodshot DebC. Kita tunggu sampai layar DebC terbuka. Kita buat project baru dari new, kemudian project. Tipenya ada console application. Kita gunakan di sini nomor latihan 2 mengenai variabel. Nah, bahasanya kita bisa menggunakan C++. Kita simpan. Ya, kita masukkan di project nomor 2.
Ya, kita buka, kita simpan. Ini kita mendapatkan halaman project yang kedua. Tadi bahwa variabel itu harus kita deklarasikan dulu. Untuk mendeklarasikan variabel, kita bisa tuliskan di bawah ini using namespace standard. Jadi kita tuliskan sebelum tubuh dari program. Kita tuliskan di sini. Misalkan dalam program kita akan membuat aplikasi untuk menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu perkalian dari panjang dan lebar. Maka kita buat variabel yang pertama panjang. Tipe datanya unsigned integer. Unsigned integer. Ya. Integer, kita tuliskan panjang, kita akhiri dengan titik koma. Kemudian yang kedua sama, tipenya unsigned integer lebar. Penulisan kedua variabel atau deklarasi kedua variabel ini bisa dibuat dalam satu baris kan. Nih, karena tipe datanya sama. Ya. Kalau ini kan 2, bisa juga ditulis dengan cara yang lebih sederhana seperti ini. Nah, ini kita membuat dua variabel dengan tipe yang sama, tapi dalam satu baris. Selanjutnya, ya, dalam program kita tuliskan berapa nilai panjang. Misalkan panjang ini kita isikan dengan angka atau konstanta 200. Kemudian lebarnya kita isi juga 100. Nah, berikutnya kita mencari luas. Luas ini digunakan untuk menampung hasil perhitungan, maka juga harus dideklarasikan. Harus ada variabel yang menyimpan hasil perhitungan luas. Maka kita deklarasikan di sini juga variabel luas. Kita gunakan tipe yang sama dulu, yaitu unsigned integer. Berikutnya kita tuliskan rumusnya, ya. Luas itu sama dengan panjang kali lebar. Selalu diakhiri dengan titik koma. Nah, ini ketika dieksekusi, maka panjang akan diisi dengan 200, lebar diisi dengan 100, kemudian luas akan diisi dengan perkalian antara panjang dan lebar. Nah, kemudian data ini dapat kita tampilkan ke layar. Kita menggunakan perintah cout. Panjang kita akhiri satu baris. Kalau kita ingin mencetak teksnya, dapat kita tulis dengan cout, ya, panjang sama dengan, ya, kemudian tulis lagi cout. Cout adalah perintah untuk menampilkan data pada layar, ya. Ini perintah untuk menampilkan string panjang sama dengan ini di layar, kemudian menampilkan isi dari variabel panjang, kemudian ganti baris. Jadi NL itu, ya, akhir dari satu baris. Di bawah juga sama, cout sama dengan cout menampilkan string lebar, ya. Kemudian berikutnya menampilkan isi dari variabel lebar dan mengakhiri baris. Dan yang ketiga adalah menampilkan luas. Ini string tulisan luas, kita taruh di sini. Kemudian isi variabel luas dari hasil perhitungan tadi kita letakkan di sini. Kemudian diakhiri. Ini adalah contoh kita membuat sebuah variabel
ya, buat variabel, deklarasi variabel, kemudian kita isi konstanta dan kemudian diproses. Setelah itu kita eksekusi, langsung kita compile and run saja supaya dapat 2. Ini kita tuliskan latihan 2, kita simpan. Jadi panjang 200, lebar 200, luasnya ada 20.000. Jadi ini tadi ya, variabel panjang tadi itu dituliskan di sini datanya. Jadi berisi angka 200, kemudian lebar ya, variabel lebar ini yang ada di sini ini diisi isinya adalah angka 100. Kemudian luas sebagai perkalian dari panjang dan lebar, variabel panjang dan lebar itu isinya adalah angka 20.000. Ini cara kita membuat deklarasi variabel. Dideklarasikan dulu di sini, baru kemudian variabel dapat diisi dengan data ya, ya silakan dicoba. Jika ada kesulitan silakan dikonsultasikan dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.